United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Liga Premier dikabarkan akan menunda kesepakatan antara Sir Jim Ratcliffe dan Manchester United. Liga Premier dikabarkan akan menunda kesepakatan investasi Sir Jim Ratcliffe di Manchester United hingga jendela transfer Januari 2024 berakhir. Menurut laporan dari ESPN pada Jumat kemarin, finalisasi tidaknya akan selesai hingga jendela transfer musim dingin, bahkan jika kesepakatan untuk membeli 25% saham United dikonfirmasi di pasar keuangan dalam beberapa hari ke depan. Ratcliffe dan kelompok Ineos miliknya telah terlibat dalam diskusi rinci sejak Oktober dengan pemilik setan merah keluarga Glazer mengenai kesepakatan yang akan memberikan miliarder petrokimia tersebut kendali penuh atas operasi sepak bola di dalam klub. Laporan itu menyebutkan pembicaraan berada pada tahap akhir dengan penundaan baru-baru ini karena rincian hukum kedua belah pihak sedang ditinjau sebelum kontrak ditandatangani. Pengumuman ke Bursa Efek New York dapat dilakukan sebelum akhir tahun meskipun musim libur kemungkinan akan menyebabkan penundaan lebih lanjut dalam penyelesaian bagian ini. Namun meskipun tim Ratcliffe sudah menyusun rencana merombak struktur sepak bola United, Liga Premier akan membutuhkan waktu 4-6 pekan untuk meratifikasi perubahan model kepemilikan klub. Karena periode Natal dan Tahun Baru, proses ratifikasi mungkin baru dimulai pada pekan pertama Januari, sehingga Manchester United akan menghadapi prospek jendela transfer terakhir di bawah kepemilikan Glazer bulan depan. Chief Operating Officer Manchester United, Colin Rocky, mengatakan pada forum penggemar pekan ini bahwa pembatasan keuangan akan menghalangi klub untuk melakukan penambahan signifikan pada skuad Erik ten Hag di jendela transfer. Peminjaman pemain mungkin akan terjadi, tetapi karena Manchester United perlu mengumpulkan dana, kemungkinan besar tidak ada pemasukan besar. Bahkan jika kesepakatan dicapai untuk melepas Jadon Sancho yang tidak terlibat dengan tim utama sejak perselisihannya dengan Erik ten Hag pada September lalu. Mungkinkah Mason Greenwood tidak bakal balik ke Manchester United? Ada rumor baru beredar seputar masa depan Mason Greenwood. Sang striker dilaporkan tidak akan kembali ke Manchester United di musim depan. Greenwood merupakan pemain jebolan Akademi Manchester United. Namun karena dia tersandung kasus hukum, dia harus diungsikan ke Getafe di musim 2023-2024. Di Getafe, Greenwood mulai menunjukkan performa terbaiknya. Alhasil mulai banyak klub-klub top Eropa meminati jasanya. Ada beberapa rumor yang menyebutkan jika United akan memulangkan Greenwood di musim depan. Namun Talksport melaporkan bahwa situasinya tidak demikian. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa United tidak bisa memulangkan Greenwood kepada Manchester United di akhir musim nanti. Situasinya dinilai cukup rumit karena ada banyak penolakan di Inggris untuk kehadiran Greenwood karena kasus hukum yang pernah menyangkut dirinya. Situasi ini berdampak ke banyak aspek dalam operasional Manchester United sehingga mereka tidak bisa memulangkannya. Menurut laporan Talksport tersebut, Manchester United pada akhirnya akan memutuskan untuk menjual Greenwood di musim panas. Mereka akan mencoba menjual sang pemuda dengan harga yang cukup mahal sehingga hasil penjualannya bisa digunakan untuk membiayai aktivitas transfer mereka di musim panas nanti. Namun di lain pihak juga banyak yang memprediksi bahwa ini akan menjadi kerugian besar. Dan kemudian Manchester United disebut akan menunggu tawaran-tawaran yang masuk untuk jasa Greenwood di musim panas nanti. Menurut laporan terbaru yang beredar, Manchester United saat ini dikontak beberapa klub top Spanyol untuk jasa Greenwood. Sebut saja ada Atletico Madrid, Real Madrid, dan Barcelona yang dilaporkan sama-sama berminat untuk menggunakan jasa sang pemuda di musim depan. Manchester United dan Jadon Sancho memang sebaiknya berpisah. Dimitar Berbatov baru-baru ini mengomentari spekulasi masa depan Jadon Sancho di Manchester United. Dia menilai sudah saatnya kedua belah pihak itu berpisah. Di tahun 2021 kemarin, United memutuskan merekrut Sancho. Dia ditebus dengan mahal dari Borussia Dortmund pasca dia tampil ciamik di Bundesliga. Diharapkan jadi pembeda di skuad setan merah. Performa Sancho justru jauh dari kata maksimal. Dia kesulitan untuk tampil konsisten di skuad setan merah. Sudah hampir 3 bulan ini dia dibekukan dari skuad setan merah. Dia berseteru dengan Erik ten Hag sehingga dia tidak bisa tampil di skuad utama Manchester United. Kepada Betfair, Berbatov menyebutkan jika bursa transfer musim dingin nanti adalah kesempatan untuk beberapa pemain untuk pergi dari Old Trafford. Dia menilai ada beberapa pemain yang sudah tidak punya masa depan di Manchester United sehingga mereka lebih baik mencari klub baru. Ada beberapa pemain di United yang sudah berada di penghujung karirnya bersama mereka, sehingga opsi terbaik bagi mereka adalah pergi dari klub itu, ungkap Berbatov. Menurut pandangan Berbatov, Sancho adalah salah satu pemain yang sebaiknya cabut dari Manchester United dalam waktu dekat.
Dia menilai kondisi sang pemain bersama Setan Merah saat ini sudah tidak sehat, sehingga demi kebaikan bersama mereka sebaiknya berpisah saja. Saya bisa memahami jika Sancho pada akhirnya akan pergi. Dia harus mencari jawaban atas situasinya saat ini, karena apa yang terjadi menjadi masalah bagi orang-orang di sekitarnya, ungkap Berbatov. Belakangan ini Sancho ramai diberitakan akan kembali berkarir di Jerman. Beberapa klub seperti Leipzig, Dortmund, dan Stuttgart dilaporkan sangat berminat untuk merekrut sang pemain. Masih 0 gol di Premier League, Erik ten Hag bela Rasmus Højlund. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pembelaan kepada Rasmus Højlund. Dia menyebut bahwa kegagalan sang striker mencetak 1 gol pun di IPL musim ini bukan salahnya seorang. Højlund didatangkan Manchester United di musim panas kemarin. Setan Merah harus membayar harga yang cukup mahal untuk merekrutnya dari Atalanta. Sejauh ini Højlund mengalami kesulitan untuk mencetak gol di Premier League. Hingga detik ini striker timnas Denmark itu belum mencetak satupun gol di kasta tertinggi sepak bola Inggris itu. Ketika ditanya mengapa Højlund kesulitan di IPL, lalu begini jawaban Erik ten Hag. Saya rasa Højlund tidak memiliki masalah mental. Dia mampu bermain dengan baik di bawah tekanan dan dia mampu mengatasi tekanan, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag menyebut produktivitas gol timnya di IPL bukan tanggung jawab Højlund seorang. Dia menyebut pemain lain juga harus meningkatkan permainan mereka untuk menambah pundi-pundi gol mereka. Rasmus Højlund bukan satu-satunya yang harus mencetak gol. Ada Rashford, Anthony, Bruno, dan Scott McTominay. Ada banyak pemain kami yang harus mencetak gol. Jangan lupa juga bahwa para fullback kami yang juga harus mengambil peran yang lebih besar agar kami bisa mencetak gol, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag juga menilai timnya juga harus membenahi beberapa aspek dalam permainan mereka jika mereka ingin mencetak banyak gol. Saya yakin jika kami mau bekerja sebagai sebuah tim dan ketika para pemain menyerang kami mampu berkontribusi sesuai tugas mereka, maka saya yakin kami bisa berkembang lebih baik lagi. Saya yakin kami masih bisa bermain dengan lebih baik lagi, terutama ketika para pemain kami sudah pulih dari cedera. Itu akan menciptakan keseimbangan yang lebih baik di dalam tim kami, ungkap Erik ten Hag. Serhol Guriasi meminta dijual oleh Stuttgart ke United. Rumor kepindahan Serhol Guriasi ke Manchester United nampaknya akan semakin kencang. Sang striker dikabarkan mulai mendesak Stuttgart untuk melepaskannya di musim dingin nanti. Manchester United beberapa minggu terakhir dikaitkan dengan Guriasi. Striker 27 tahun itu diproyeksikan jadi mesin gol Setan Merah yang baru sebagai pengganti Anthony Martial. Gosip ini kian menguat dari hari ke hari. Bahkan United dikabarkan akan menjadikan Guriasi target transfer utama mereka di musim dingin. Laporan yang beredar di Jerman mengatakan bahwa United akan mendapatkan bantuan untuk merekrut Guriasi. Sang striker siap mendesak Stuttgart untuk melepasnya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Guriasi saat ini sangat berambisi untuk pindah ke Inggris. Dia sudah merasa cukup bermain di Jerman. Dia merasa sudah saatnya mencari tantangan baru dalam karirnya. Dia sejak lama mendambakan bermain di Inggris, sehingga dia sangat tertarik ketika mengetahui United berminat padanya. Menurut laporan tersebut, Guriasi baru-baru ini mencoba untuk mempercepat proses kepindahannya. Dia sudah mengatakan kepada manajemen Stuttgart bahwa dia tidak mau melanjutkan karirnya di sana. Dia ingin pindah di musim dingin. Sang striker bisa dibawa ke Old Trafford dengan harga 15 juta pound saja di musim dingin nanti jika Manchester United memang berminat padanya.